Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Surita Putri, NIM 21086030, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, pada video kali ini saya membahas tentang rangkuman filsafat olahraga. Berikut videonya. Materi yang pertama membahas tentang pengertian filsafat. Pengertian filsafat olahraga adalah bidang studi filsafat yang berupaya menganalisis secara konseptual masalah-masalah olahraga sebagai aktivitas manusia. Materi selanjutnya masuk ke ruang lingkup kajian filsafat. Ruang lingkup kajian filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar atau nyata, baik material, konkret maupun non-material abstrak. Yang C. Sejarah perkembangan filsafat. Zaman Yunani kuno 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi, kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Zaman pertengahan 6 Masehi sampai 16 Masehi, pada masa pertengahan ini terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut pada masa skolatis Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang. Zaman Renaissance 14 Masehi sampai 16 Masehi, Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Zaman modern 17 Masehi sampai 20 Masehi, setelah zaman Renaissance, yaitu zaman pencerahan atau zaman modern. Zaman pencerahan atau disebut dengan Enlightenment berlangsung dari abad ke-17 hingga 20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi di Inggris dan Prancis. Materi yang kedua masuk ke ontologi, epistemologi, aksiologi, dan aplikasi kajian dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Pertama ada ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi, disimpulkan bahwa ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang kebenaran atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun metafisik. Yang B, epistemologi. Epistemologi dari bahasa Yunani episteme artinya pengetahuan dan logos artinya diskursus, adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Yang C, aksiologi. Aksiologi adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Yunani aksio, nilai logos, ilmu yang dalam teoritis. Nilai adalah studi filosofis tentang kebaikan atau nilai dalam arti terluas dari istilah-istilah ini. Yang D, aplikasi kajian dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Materi yang ketiga yaitu aliran-aliran filsafat. Yang pertama ada pengertian rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat ilmu yang berpandangan bahwa otoritas rasio akal adalah sumber dari segala pengetahuan, dan rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logika
dan analisis yang berdasarkan fakta dari melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Yang A ada pengertian empirik. Empirik adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya sendiri. Empirisme lahir di Inggris dengan 3 eksponen adalah David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Materi yang keempat adalah pengertian sejarah filsafat. Pertama ada sejarah filsafat masa periode Yunani. 1. Filsafat Yunani. 2. Filsafat Romawi. Orang Romawi mulai mempelajari filsafat sejak sekitar 200 sebelum Masehi. B. Masa abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekaligus dengan arah pemikiran dunia kuno. Zaman yang baru sekaligus di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. A. Masa Frastik. B. Masa Skolastik. C. Masa modern dan postmodern. Materi yang kelima, konsep jiwa dan raga serta tubuh manusia, kesatuan jiwa dan raga. Para filsuf dan para ahli ilmu fisiologi mempelajari tentang jiwa, sehingga psikologi dianggap sebagai bagian dari kedua ilmu tersebut. Selain pengaruh dari ilmu falah, psikologi juga dipengaruhi oleh satu hal yang tidak sepenuhnya berhubungan dengan ilmu kedokteran. B. Tubuh manusia. Manusia adalah tubuh sekaligus jiwa. C. Contoh dalam aktivitas. Olahraga kesehatan adalah keadaan kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial. Materi selanjutnya yaitu play and game. Play bermain merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela, tetapi mengikat sepenuhnya dengan tujuan. Kompleks yang di dalamnya terdapat peraturan play dan budaya. Materi selanjutnya yaitu mengetahui dan memahami hubungan play, game, dan sport. Yang A ada pengertian sport. Olahraga telah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Seiring dengan pertumbuhan usia, bumi olahraga juga mencatat sejarah yang cukup panjang. Hadirnya berbagai olahraga baru turut mewarnai kehidupan manusia di muka bumi. Olahraga merupakan aktivitas yang melibatkan otot-otot besar dalam tubuh kita. Setidaknya kita menggunakan 40%. B. Relasi play, game, sport. Menurut Edward 1973, pengertian olahraga bergerak dari pengertian yang luas meliputi play, games, and sport. Materi selanjutnya yaitu mengetahui dan memahami dualisme dalam olahraga. Yang pertama ada pengertian dualisme. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga.
Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Versi dari dualisme yang dikenal secara umum diterapkan oleh René Descartes 1641 yang berpendapat bahwa bumi adalah substansi non-fisik. Materi selanjutnya yaitu aspek etika dalam olahraga. Yaitu yang pertama ada free play dan olahraga. Olahraga adalah bentuk perilaku gerak manusia yang spesifis arah dan tujuan orang berolahraga, termasuk waktu dan lokasi kegiatan dilaksanakan sedemikian beragam sehingga sebagai bukti bahwa olahraga itu merupakan sebuah fenomena yang relevan dengan kehidupan sosial. Olahraga juga berekspresi berkarya pada manusia. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.